sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tugas besar yang telah kami kerjakan. Lalu di sini kami memiliki 6 anggota kelompok, yang dimana yang pertama itu ada saya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Putri dengan NIM F1D02310096. Lalu ada Intan Nurkitasari. Yang ketiga itu ada kami dari Rosada. Yang keempat itu ada Amalian Dira Safitri. Yang kelima itu ada Yudi Fajar Pratama, dan yang terakhir itu ada Aditya Rahmat Maulana. Lalu di sini ada key konsep yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada permasalahan, yang kedua itu ada deskripsi, yang ketiga itu demo program, yang terakhir itu ada kesimpulan. Lalu di sini ada poin pertama, yaitu permasalahan. Perusahaan XYZ adalah perusahaan teknologi yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. Perusahaan ini juga mengadakan infrastruktur IT yang berbasis Linux untuk menjalankan sebagian besar operasionalnya, termasuk pengembangan perangkat lunak, manajemen server, dan keamanan data. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang permasalahan tersebut yang menjelaskan tentang implementasi dan solusi berbasis VirtualBox untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu VirtualBox. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Yudi Fajar Pratama dengan NIM F1D02310142. Di sini VirtualBox adalah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di dalam satu mesin fisik. Dengan VirtualBox, pengguna dapat membuat virtual machine atau biasa disebut VM yang dapat menjalankan sistem operasi yang berbeda seperti Windows, Linux, atau macOS di atas sistem operasi utama atau biasa disebut host. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu apa itu Ubuntu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Nurkitasari dengan NIM F1D02310060. Baiklah, langsung saja. Jadi Ubuntu atau Linux Ubuntu OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikenal dengan antarmuka yang ramah pengguna dan mudah digunakan. Jadi aplikasi ini atau sistem ini dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih mudah diakses untuk pengguna yang baru mengenal Linux. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang paling populer dan digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia, baik di perangkat desktop, laptop, server, dan perangkat lainnya. Kemudian di Linux Ubuntu ini juga disinilah tempat kita akan melakukan remastering nantinya. Baik, selanjutnya ada deskripsi Linux. Apa itu Linux? Linux adalah sistem operasi open source yang dikenal karena stabilitas, keamanan, dan fleksibilitasnya. Dengan kernel yang mengelola perangkat keras dan berbagai distribusi seperti Ubuntu, Linux banyak digunakan di server, perkembangan perangkat lunak, dan perangkat IoT. Sistem ini mendukung kontrol akses berbasis pengguna dan manajer paket untuk mengelola perangkat lunak. Linux efisien, bebas biaya, dan dapat disesuaikan, menjadikannya pilihan utama bagi banyak pengguna dan organisasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai remastering Linux di PC Games. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Camelia Rosada dengan NIM F1D02310063. Jadi apa sih itu remastering Linux di divisi gaming? Remastering Linux di divisi gaming adalah proses menyesuaikan distribusi Linux agar lebih cocok dan efisien untuk para gamer. Proses ini melibatkan pengaturan khusus seperti pemasangan driver, grafis terbaru, pengoptimalan kernel, dan penyesuaian sistem untuk meningkatkan performa permainan. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk menyediakan pengalaman gaming yang lebih baik di platform Linux dengan dukungan perangkat keras yang maksimal dan konfigurasi yang dioptimalkan khusus untuk game. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang atau membuat virtual machine di VirtualBox, di mana virtual machine ini nantinya tempat kita melakukan remastering Linux. Yang pertama yaitu kita mengklik menu, kemudian di sini kita akan diminta untuk memberi nama virtual machine-nya, tempat penyimpanannya, kemudian tipe, subtipe, dan juga versinya. Di sini saya akan memberi nama kelompok S06. Selanjutnya, virtual machine akan disimpan di folder C, kemudian tipenya kita memilih Linux, subtype-nya kita memilih Ubuntu, dan versinya di sini kami menggunakan Ubuntu 64-bit. Kemudian ke hardware, di mana di sini tempat kita mengatur base memory. Di sini kita menggunakan base memory sebesar 2 GB atau 2048 MB. Kemudian prosesor kita set kedua. Selanjutnya ke hard disk. Di sini merupakan tempat kita membuat virtual hard disk.
Di sini saya menggunakan 20 saja, 20 GB. Kemudian jika sudah, tekan finish. Selanjutnya di sini kita membuka setting. Kemudian ke storage. Di sini klik menu empty yang seperti gambar ini. Kemudian pilih ini. Di sini kita akan memilih file ISO-nya. Kemudian kita ke network. Di sini kita memilih adapter agar nanti virtual mesinnya dapat mengakses internet. Kemudian kita ke sistem. Di sini kita memastikan seperti boot order, floppy, optical, dan hard disknya telah tercetak. Jika sudah, maka tekan OK. Kemudian klik start. Di sini kita mengklik enter saja. Kemudian kita tunggu karena dia sedang loading. Kemudian ini merupakan tampilan awalnya di mana ada dua pilihan, try atau install. Di sini kita memilih install saja. Kemudian ada pilihan keyboard layoutnya. Di sini kita memilih yang English. Di mana kalau sudah sesuai maka kita bisa mengklik continue nantinya. Selanjutnya yaitu bagian update dan other files. Di sini kita mau unklik download. Kemudian kita hanya memilih normal installation saja, kemudian klik continue. Kemudian di sini ada installation type. Di sini kita memilih use this and install Ubuntu saja. Kemudian install now. Kemudian kita mengklik continue. Setelah itu kita tunggu. Kemudian kita akan dipilih untuk memilih tempat kita tinggal. Kemudian continue. Terus kita akan diminta untuk mengisi data seperti nama komputernya, terus username, dan juga passwordnya. Di sini untuk password, untuk nama saya menggunakan kelompok 6. Kemudian untuk nama komputernya yaitu kelompok 6 juga, dan juga sama seperti untuk username. Jangan lupa juga untuk mengisi passwordnya. Kemudian juga konfirmasi password yang sudah dibuat sebelumnya. Jika sudah, klik continue. Kemudian kita tunggu. Kemudian secara otomatis ia akan menginstal, dan di sini kita hanya perlu menunggu saja. Mungkin di sini akan memerlukan sedikit lebih banyak waktu. Kemudian di sini akan diminta untuk merestart. Kemudian kita tekan restart now. Restart ini terjadi apabila instalasi itu sudah komplit. Kemudian kita tunggu. Dan ini merupakan akun yang kita buat sebelumnya. Kemudian masukkan passwordnya. Klik enter.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke Ubuntu. Di sini kita bisa melakukan remasteringnya. Kemudian di sini kita tekan next saja. Kemudian tekan next lagi. Maaf, tekan preview dulu. Kemudian kita mendownload dalam sistem info, kemudian next lagi. Kemudian kita mengklik done. Baik, selanjutnya setelah kita mendownload Ubuntu, di sini kita langsung next saja. Next. Kita kembali dulu, di sini kita memilih no, don't send system info, kemudian kita next saja. Dan kita menunggu loading, kemudian sudah. Kemudian sekarang kita setting untuk displaynya, kita di sini memilih 1920 kali 1080, kemudian oke, keep. Setelah selesai, kita kembali. Oke, selesai. Tampilannya akan seperti ini setelah kita ubah. Kemudian di sini kita akan menentukan tema apa yang ingin kita ambil untuk tema gaming kita. Di sini kita sudah menemukannya. Di sini kita memilih Sweet New Flavor, kemudian kita download sebesar 0,5 MB saja. Kemudian kita download. Sudah terdownload. Kemudian yang kedua kita memilih icon untuk kita gunakan nantinya. Di sini kita memilih Candy icon dan langsung saja kita download. Kita menunggu terlebih dahulu. Sini penyimpanannya 1,52 MB. Kemudian yang ketiga kita memilih wallpaper untuk tema kita. Di sini kita sudah mencarinya, kemudian kita unduh. Sudah terunduh tema, icon, dan wallpaper yang akan kita gunakan pada tema kita nanti. Kemudian setelah itu ini cancel saja, buka menu, dan kita mencari. Di sini kita mencari command prompt. Di sini kita akan melakukan update dan upgrade pada ini. Sini kita masukkan saja, kita ketik saja sudo apt-get update dan sudo apt-get upgrade. Kemudian enter. Dan kita masukkan sandi dari atau password dari kita. Kemudian dia akan menampilkan seperti ini karena dia sedang melakukan update dan upgrade. Kita tunggu saja sampai dia selesai dan kita nanti lanjutkan untuk yang keduanya. Sedang berproses. Nah, kemudian yang kedua kita ketikkan juga sudo apt install, kemudian gnome Twix, gnome shell extension. Setelah itu kita enter. Anda akan berproses seperti ini lagi karena sedang menginstal. Kemudian selesai untuk update dan upgrade-nya. Kemudian, sekarang kita akan melakukan demo program tentang bagaimana menentukan tema dan icon. Di sini yang pertama harus kita lakukan adalah membuka file program, kemudian membuka download, dan akan tertampil tema dan icon yang sudah kita download tadi. Kemudian buka di command prompt. Kemudian ketikkan seperti di atas ini. Kemudian kita buka home dan membuat folder baru dengan nama yaitu tema atau themes. Kemudian buat folder show hidden files. Kemudian akan tertampil folder yang sudah dibuat tadi. Kemudian selanjutnya ketikkan sudo su ke terminal. Kemudian setelah kita ketikkan sweet dark p40 /home /kelompok 6 yaitu nama dari file kita, kemudian themes. Kemudian selanjutnya kita buka appearance di Twix, kemudian pilih Sweet Dark 40 untuk
temanya, kemudian akan langsung tertampil tema yang baru saja kita ubah. Ini adalah tampilannya. Nah, selanjutnya adalah kita sekarang akan mengubah icon. Caranya yaitu open in terminal. Kemudian kita ketikkan sudo passwordnya. Kemudian kita ketikkan seperti di atas, min xf candy icons char xz. Kemudian kita buka folder. Kita buat folder baru yang bernama icons. Kemudian kita ketikkan kembali di command prompt-nya yaitu cp-add. Ketikkan file yang tadi yaitu candy icons home. Setelah kita ketikkan seperti tadi, kemudian kita buka Twitch, kemudian buka appearance dan ubah iconsnya menjadi candy seperti yang telah kita masukkan tadi. Nah, begitulah icon telah berubah, bisa dilihat di situ di file programnya telah berubah icon dan warnanya. Kemudian di sampingnya juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Langkah selanjutnya kita akan mengganti background. Lalu di sini kita akan membuka folder download dan membuka terminal. Sekarang kita akan membuka open in terminal. Dan di bagian sini kita akan mengetik cp dan nama file yang telah kita import. Yaitu nama file kita di sini terlalu panjang ya, jadi kita akan rename dengan judul yang lebih pendek. Jadi di sini kita ketik game, lalu kita ketikkan rename, dan itu akan mengubah nama file yang tadinya panjang menjadi pendek. Lalu kita akan mengetik ulang yaitu cp nama file kita yaitu game. Lalu kita ketik .jpeg slice usr slice share slice backgrounds slice dan enter. Lalu sini kita akan tekan file tweaks dan appearance. Dan di sini kita tekan background dan memilih nama background yang setelah kita ubah tadi itu yaitu game. Lalu kita open dan otomatis backgroundnya akan tergantikan oleh background yang akan kita pilih. Nah, langkah selanjutnya itu ubah docs, yang dimana kita membuka setting, lalu membuka file appearance, dan kita pilih position on screen itu yaitu bottom, dan panel mode-nya kita nonaktifkan. Dan langkah yang keenam yaitu kita yang mengubah font, kita membuka tweaks, lalu di bagian fonts kita pilih, dan kita perlu bisa perlu ukurannya, dan di sini dari font yang sebelumnya kita ubah menjadi TWG typo regular. Lalu selanjutnya juga kita akan ubah dari Ubuntu regular menjadi, kita tulis lagi TLWG. Nah, di sini TLWG typeface regular, lalu kita select, dan selanjutnya dari Ubuntu bold menjadi TLWG mono regular. Nah, lalu kita select juga, dan yang terakhir yaitu TLWG typeface bold. Lalu kita select, dan otomatis semuanya akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara untuk menginstal aplikasinya. Pertama-tama kita membuka terminal. Buka terminal, lalu kita akan di sini kita akan mendownload aplikasi Steam. Yang dimana perintahnya yaitu sudo apt install Steam. Setelah itu kita akan memasukkan password untuk kelompok kita. Dan setelah itu proses install akan berjalan.
Ya, setelah itu kita akan mendownload Discord pertama kita jika belum terinstall, yaitu dimana perintahnya sudo apt install snapd. Ya, setelah itu selanjutnya kita akan install Discord, dimana perintahnya itu sudo snap install Discord. Oke, kita enter. Prosesnya agak cukup lama, dimana di sini kita sedang mendownload snap Discord dari channel Stable. Ya, setelah terinstall, yang aplikasi terakhir yang kita install yaitu GameHub, yang dimana perintahnya yaitu sudo apt install straight no install recommends straight software straight properties straight common. Ya, sudah ready. Selanjutnya kita akan mengetik sudo apt add straight apt repository ppa garis 2 tka shkin garis miring GameHub. Ya, comment workflow. Setelah itu kita akan mencari apt GameHub-nya. Setelah itu kita memasukkan perintah sudo apt install GameHub. Ya, di sini proses menginstal GameHub-nya sedang berjalan. Ya, selanjutnya kita meng-close Windows dan kita melihat aplikasinya di show application, membuka Steam, Discord, dan GameHub. Ya, setelah sudah terdownload, di sini kita masukkannya dalam favorit. Add to favorit, GameHub juga add to favorit. Setelah itu kita show. Ya, Steam, diupdate, belum diupdate, Discord dan GameHub. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmat Maulana dengan NIM F1D02310030. Di sini pada bagian kesimpulan, remastering Linux di divisi gaming merupakan proses penyesuaian dan peningkatan distribusi Linux agar lebih sesuai untuk pengalaman bermain game. Proses ini mencakup pemasangan driver grafis terbaru, pengaturan kernel, serta konfigurasi sistem untuk memperbaiki performa permainan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang dioptimalkan untuk gaming, memastikan pengalaman bermain yang lebih lancar, efisien, kompatibel di platform Linux. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Semoga video ini memberi wawasan dan bermanfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.